Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pada hadis ke-37. Hadis ke-37 halaman 27 kitab Riyadhus Shalihin. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala ma yusibul muslima min nasabin tidaklah menimpa kepada muslim musibah kepada seorang muslim min nasabin, dari kelelahan, wala wasabin, dan sakit, ya. Tidak pula sakit, wala hammin, dan tidak pula rasa cemas, wala hazanin, dan kesedihan, tidak pula kesedihan, wala adzan wala ghammin, dan juga tidak pula rasa sakit, ya, luka, ya. Illa hatta asyaukatu, hingga duri, hatta asyaukatu. Hatta asyaukatu yusakuha, yang menancap, ya. Maksudnya kena duri. Illa kaffarallahu biha, kecuali Allah akan menebus dengannya, ya, min khotoyahu, dari kesalahannya. Muttafaqun alaih. Al-wasab adalah al-mardu. Al-wasab itu maknanya adalah al-mardu, sakit. Kita lihat pada penjelasannya.
Lis sabri alal marodi, terkait dengan kesabaran. Lis sabri alal marodi, terkait dengan kesabaran karena sakit, ya. Sabar karena sakit. Walal ibtilaat, dan juga ibtila, ujian. Ada apa? Suaranya apa? Oh, kurang banter hujan ini. Ya, terlalu ngebas ya. Ya, betul. Situ kebanteran ya. Nggak apa-apa. Lis sabri, terkait dengan rasa sabar, ya, kesabaran alal maroti, karena sakit. Wal ibtilaat, dan berbagai ibtila. Berbagai apa ibtila? Ujian. Ada thawabun azim, ada pahala yang besar. Indallahi azza wa jalla. Wadhalika annallaha ja'alal ibtilaat, demikianlah Allah Ta'ala menjadikan ibtilaat, menjadikan berbagai ujian, berbagai ujian itu kafaroh. Apa kafaroh? Sebagai tebusan. Tebusan. Kafaroh itu tebusan. Tebusan terhadap apa? Lidunubil mukmin. Menjadi tebusan dari dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh seorang mukmin. Yang kedua juga menjadi warifah lidarojatin, untuk mengangkat derajat. Ya, kita bahas tentang ibtila. Tentang ibtila, ujian. Dalam dunia manapun, seseorang ketika dia akan dinaikkan derajat, itu mesti butuh diuji. Ya. Kalau kamu mau masuk ke SMA, ada ujian masuk SMA. Mau masuk ke kuliah, juga ada ujian masuk kuliah. Mau bekerja, pertama dikasih jabatan yang rendah, nanti ada ujian, terus begitu. Semakin sering ujian, semakin cepat naik pangkat. Betul. Jadi kalau kemudian orang itu sering diuji, itu artinya dia disayangi sama yang menguji. Karena kesempatan ujian itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Betul ya? Bisa dipahami ya? Maka orang yang paling banyak ujiannya di dunia siapa? Nabi Muhammad. Yang paling menderita di dunia itu Nabi Muhammad. Ujian kepada Nabi itu tidak diberikan kepada semua orang. Ya. Dari ujian itulah kemudian muncul yaitu derajat sebagai orang yang sabar. Dia disebut sabar ketika dia lulus di dalam ujian. Sehingga kalau ingin dapat derajat sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah akan menolong orang yang sabar. Syaratnya dia harus diuji dulu. Kalau nggak pernah diuji, tidak ditemukan karakter sabar pada dirinya. Betul? Bisa dipahami ya?
Ternyata ujian itu mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah kafarah, tebusan. Kalau orang berbuat dosa itu harusnya dia dihukum apa dikasih hadiah? Hukum. Kemana? Surga atau neraka? Neraka. Nah, untuk menebus hukuman itulah, itu kemudian perlu adanya kesabaran, perlu adanya ujian. Sehingga kalau kita diuji oleh Allah itu, Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Jadi pahami ya? Jadi kamu jangan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kok ujian terus. Kan ada orang yang apa namanya? Kayak ngeluh gitu. Hidup kok ujian terus. Iya, hidup itu ujian terus. Semakin besar ujian, maka semakin tinggi derajat dia. Ya. Jadi dua hal. Dengan ibtila tadi kita dapat apa? Yang pertama, satu, kafarah terhadap dosa. Yang kedua apa? Peningkatan derajat. Apa? Satu, penghapusan dosa. Yang kedua, derajat, naik derajatnya. Ya. Yang menaikkan derajat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mau apa namanya? Merendahkan dia, tapi kalau kemudian Allah meninggikannya, nggak akan berhasil. Ya, kamu difitnah, ya difitnah. Pokoknya orang paling jelek lah satu kampung. Orang paling jelek satu kampung. Tapi Nabi menjanjikan, Allah melalui kanjeng Nabi itu menyampaikan bahwa seseorang yang berjalan dari rumah ke masjid, ya, salah satu keberkahannya adalah Allah mengangkat derajat dia. Melakukan itulah dari rumah ke masjid itu kemudian Allah mengangkat derajat dia. Tiba-tiba orang yang di kampung yang melihat itu kemudian berkesimpulan, oh santri fulan ini anak baik. Dari sapa itu arek elek? Aku bentino ndelok arek iku pokoke nek mesti zuhur iku mesti mengawali. Arek iku arek apik. Ya. Orang satu kampung ingin mengatakan si fulan tadi adalah anak yang baik, tapi Allah menjadikan si fulan itu adalah anak yang maaf. Orang satu kampung mengatakan si fulan itu arek sing nakal, tapi Allah menghendaki tidak. Ya tidak terjadi. Jadi pahami ya? Suaranya sampai sana ya? Ya. Ini tadi alhamdulillah dari masjid nggak hujan sampai sini langsung hujan, nunggu kita kayaknya, nunggu keluar dari masjid kemudian baru kemudian hujannya turun. Ya, barokah hujan di waktu pagi. Ya. Kalau hujan kemudian apa yang kita lakukan? Jejak kemul apa langsung sholat? Nah, hujan malam. Kesempatan di saat hujan malam itu adalah turunnya berkah. Paling enak tidur kalau pas hujan di saat malam itu. Di saat itulah kemudian uji nyali kita itu langsung bangun dan kemudian ambil air wudhu dan sholat dan berdoa. Ya. Alfat kelihatan ngewantuk ya. Fat, kamu kelihatan kok ngewantuk ya. Ya, kecapean. Ya, tidur jam berapa?
jam 10. Saya tidur jam setengah 12 kemarin. Besok turu ya. Karena berminum kopi kurang kayak ada yang hilang gitu lah. Ya minum kopi jam 10. Kalau minum kopi jam 10 tidurnya jam berapa? Ya setengah 12 ya. Kalau nggak minum kopi kepikiran tidak bisa tidur. Kenapa? Tidak bisa tidur karena belum minum kopi. Kalau minum kopi juga nggak bisa tidur karena habis minum kopi menjadikan tidak bisa tidur. Kan dilema itu ya. Daripada sama-sama nggak bisa tidur lebih baik minum kopi. Ya. Tapi resikonya tetap harus bangun jam 3. Nggak bisa ditawar. Itu sudah jadwal ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Laporan, cekklog. Ngerti enggak? Tahu cekklog enggak? Cekklognya kita itu adalah jam 3. Ya. Ada teman yang biasa lewat di temannya apa itu? Jam 6 kan sudah ke sekolah, jam 6. Saya heran, tapi ke sekolah. Loh, jam piro iki? Jam 6. Loh, saya kan bingung. Jam 6 ada apa di sekolah? Wong beliau bukan kebersihan. Ya biasa cekklog. Cekklog jam 6. Iya, habis cekklog pulang lagi. Oh, setor wajah. Nah, nanti cekklognya itu akan dilihat dari Mojokerto, dari kantor. Oh, si bapak ini rajin. Jam 6 sudah cekklog. Yang lainnya kan sebelum jam 7. Jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 10. Lah si bapak ini karena rumahnya dekat, cekklognya jam 6. Dapat nilai dia di mana? Di Mojokerto, di dinas dia dapat nilai dia. Ya. Ya, memang kan begitu peraturannya. Yang penting cekklog, bukan yang penting masuk. Ya. Ngerti enggak maksudnya? Habis cekklog keluar lagi ya, tidak ada masalah. Sebab yang penting itu cekklog. Nah, kita ini cekklognya kau ngerti cekklog enggak? Apa cekklog itu? Absen, ada yang pakai sidik jari, ada yang pakai mata wajah begini. Tek gitu, kemudian sudah sama dengan absen. Ada kayak kalau kamu titip parkir itu loh, ada jamnya. Jam kapan parkirnya dan jam kapan keluar dari parkir. Pernah? Nggak pernah. Kalau kamu orang tua parkir di rumah sakit, di stasiun, itu kan mobilnya kan langsung masuk, kemudian notol, nanti keluar, kayak setruknya keluar, kemudian ada time-nya. Mobil ini masuk jam 5.00. Nanti dia keluar misalnya sore jam 5.00. Oh berarti 12 jam nanti bayarannya sekian. Kalau pulangnya jam 6 sore nanti bayarnya juga sekian, beda-beda. Itu cekklog. Ngerti? Nah kita cekklognya itu adalah jam 3. Berarti apa? Akas atau gak akas? Sama dengan akas. Kalau akas berarti dapat apa? Bonus, dapat bonus. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah ditebusnya dosa-dosa kita. Yang kedua adalah diangkat derajat kita. Wa fi hadzal hadis tasliyatun lil mu'min fima yusibuhu min masaibid dunya. Di dalam hadis ini ada hiburan, ada tasliyah, ada hiburan. Ada hiburan bagi orang-orang mukmin, ada hiburan bagi orang-orang mukmin, ya. Bagi siapa saja yang mendapatkan ujian di dunia.
Karena ujian itu di dunia. Dunia tempat ujian, akhirat tempat balasan. Di akhirat kita dibalas. Kalau amalnya baik dibalas surga, kalau amalnya buruk dibalas neraka. Di akhirat sudah nggak ada sholat, sudah nggak ada belajar, sudah nggak ada apapun, yang ada hanyalah menikmati hasil. Hanyalah menikmati hasil. Ya. Tapi nasib kita di akhirat itu tergantung daripada lulus atau tidak kita di dunia ini. Itu. Berikutnya, wa minal amrad wal auja, ya. Dan termasuk dari sakit itu adalah bagian dari ujian itu adalah sakit. Fa kullu ma yusibul mu'min khairan. Dan semua yang menimpa orang mukmin itu semuanya adalah baik. Kamu diberi sakit itu baik, kamu diberi kecekluk itu juga baik, kamu diberi pokoknya yang tidak mengenakan itu baik. Kenapa? Menghapus dosa. Menghapus dosa dan untuk mengangkat derajat kita. Nah, sehingga kemudian Nabi SAW menyampaikan ma min musibah, yaitu tankirun kalimat musibah yufitul umum. Jadi kata musibah ini ya, coba. Qala, coba kamu lihat di dalam hadis ini. Qala ma yusibul muslimin nasopin wasopin hamin, semuanya itu bentuknya nakiroh, tidak ada ma'rifat. Betul ya? Berarti apa? Bersifat umum, ya. Kesemuaannya, ya, yaitu yufidul umum wasyumul, itu berfaedah secara umum dan menyeluruh. Apapun yang menjadikan diri kita ini tidak nyaman itu adalah merupakan ujian. Ayyu musibah kabirat kana au shaghirah, yaitu seluruh musibah kita, baik musibah itu besar ataupun musibah itu kecil, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Illa kanat takfiran lidunubihi, kecuali itu menjadi takfiron, menjadi kafarat atau tebusan bagi dosa-dosa kita. Wa fi hadisin akhar muttafaqun alaih tafsilun hadzal asya allati yusibu wa sawa'an kanat ta'aban, dalam hadis yang lain muttafaqun alaih, ya, diperinci lagi, yaitu segala musibah baik itu merupakan ta'ab, kerja keras, ya, hamman ghamman huznan fama min musibah ya tusibul mu'min abdal mu'min illa yarfa'ullahu biha darajatahu, ya. Ditambah lagi dengan yang kita jelaskan tadi, yaitu kerja keras itu juga akan memberikan kita pengampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian derajat kita, wa yakhuttu anhu khotoyahu, kemudian menggugurkan dosa-dosa kesalahan kita, wa yutahhiruhu biha min dunubihi wa ma'asihi, membersihkannya dosa-dosa kita dan segala kemaksiatan yang kita lakukan. Hatta law kanat hadzal musibah saukatan yusibul abdu watu limuhu, sampai pada yang kecil kena duri, bukan kena paku, kena duri, kena rumputnya berduri, biasanya apa namanya itu? Rumput apa sing berduri itu? Putri malu, ya. Kena putri malu itu kan
bukan sesuatu yang serius ya. Hanya sedikit saja, itu sudah menggugurkan dosa. Wes kena terus saya cek pun. Ya enggak begitu. Ya istighfar saja, kan banyak cara ya kan. Nah, kamu akan, sebab orang ketika kena apa namanya sesuatu yang menyakitkan, itu refleksnya macam-macam. Ada yang innalillahi, ada yang ya Allah gitu. Ada lagi yang kayak arek Surabayaan, meso begitu ya. Ya, responnya beda-beda responnya. Ya, sehingga itu juga yang menunjukkan ya kekuatan kesabaran kita. Lah kalau kemudian kena hujan sedikit meso, ini berarti dia belum kategori orang yang bersabar. Malah kemudian derajatnya turun. Iku lokat mau loh. Kalau ngomong itu meso terus ya. Orang dengar, akhirnya kemudian dia dianggap soleh apa dia dianggap orang yang tidak soleh? Dia tidak soleh, sebab dalam ucapan bibirnya itu tidak ada sedikit pun istighfarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mendapatkan ujian, yaitu berupa rasa sakit. Kemudian dari rasa sakit itu fayusab biru ala adahu, maka dia menjadi sabar pada sakit yang dia alami. Ihtisaban lillah, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuna tasakhut wa syakwa li ahadin, tanpa marah dan tanpa mengeluh kepada seorang pun. Tanpa mengeluh kepada seorang pun. Pemana arek lanang itu pantang mengeluh. Ya. Kalau kamu sudah mengeluh, kamu sudah punya keluarga, kamu sudah mengeluh, istrimu bingung sama anakmu bingung. Ya. Maka kalau kemudian seorang laki-laki ketika dia sedang merasa bingung, jangan mengeluh. Apa yang dilakukan? Biasanya menyendiri, memikirkan solusinya. Ketika anak itu kok lapo bi, tidak ada apa-apa. Ketika istrinya tanya, lapo bi, oh tidak ada apa-apa, biasa saja. Ya, karena membutuhkan waktu sendiri. Jadi kalau seorang psikolog, dokter siapa itu, dokter dia sangat suka kepada bapak-bapak yang minum kopi. Katanya begini, kalau ada suami-suami ibu-ibu yang sedang minum kopi, jangan diganggu, karena dia sedang ingin sendiri. Dan nggak usah diajak ngomong, karena dia ingin sendiri. Kenapa? Dia sedang berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dan dia pengen sendiri saja. Ngerti maksudnya? Hanya ingin sendiri saja, nggak ngapa-ngapain, tapi otaknya sedang mikir. Paham? Laki-laki itu tidak mengeluh. Kalau ngeluh, pemana nangisan. Paham? Ngeluh. Itu namanya bukan arjal, bukan seorang laki-laki. Diatasi masalahnya.
Ya, seandainya para generasi yang pertama itu ngeluh, kita mungkin belum jadi muslim. Kenapa? Karena Jawa ini jauh dari Arab. Dan perjalanan ke sana ke sini itu nggak naik pesawat. Kamu bisa bayangkan naik apa kira-kira? Naik kapal. Dan tahu kamu mesin kapalnya ada apa tidak zaman dulu? Tidak ada. Hanya berdasarkan apa? Angin, layar. Itu sampai ke sini. Ya. Jadi kita ini adalah hasil dari didikan dari generasi kita yang terdahulu. Ya. Kita adalah hasil dari didikan dari generasi kita yang terdahulu. Kemudian fa'in Allah subhanahu yuhafiru bihamin khotoyal abdi tafaddulan wa takarruman. Maka Allah Ta'ala itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan hambanya itu tafaddulan wa takarruman, itu dalam rangka untuk memuliakan dia serta memberikan keutamaan. Ya. Jadi kalau kamu dicoba itu Allah sedang memuliakan iktiram. Ya. Jadi jangan salah sangka kepada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, ya, bayanun fadlillahi ala ibadi al-mu'minin wa rahmati, ya, bihim bi ghufranid dzunub bi aqalli dararil yusibuhum. Dan dalam hadis ini juga ada penjelasan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin, dan dia mendapatkan rahmat dan dia diampuni dari segala dosa. Termasuk ujian bagi orang tua. Husnun, rasa khawatir. Kamu tahu ketika Abah mengirimkan Mas Ubak ke Mesir, yang ada perasaan khawatir. Apakah sekarang tidak khawatir? Tetap khawatir. Kenapa? Karena jauh. Betul? Dan itu adalah ujian yang tidak pernah berhenti sampai detik ini. Seandainya Mas Tuba itu sekolahnya itu di Mojosari, rumah saya ada di Mojosari juga, saya nggak perlu ke Trawas. Saya tidak khawatir, karena apa? Tiap hari lihat. Ngerti? Karena jauh, mesti ada perasaan khawatir, was-was. Hari ini sedang makan apa? Anak ini di sana ketemu sama orang baik ataukah tidak? Akhirnya didoakan terus. Berarti apa? Perasaan khawatir itu adalah penebus dosa. Karena apa? Kesedihan, kekhawatiran, ya. Karena yang disebut sebagai ujian tidak, rasa sakit tidak sekedar sakit di fisik, tapi juga sakit di pikiran, psikologi. Kangen itu juga sakit. Betul apa tidak? Kangen itu sakit. Ada orang kangen itu sampai bunuh diri juga ada. Ya, dia diputus sama pacarnya, kemudian bunuh diri. Karena dia nggak bisa. Berarti kan nggak bisa menghandle rasa kangen. Ya. Maka kalau kemudian kalian ini sebagai ATM-nya pahala, ya, sebagai ATM-nya pahala, kamu tahu ATM-nya pahala enggak? Artinya kamu itu sebagai sumber pahala bagi orang tua. Orang tua mau khawatir dapat apa? Dapat apa?
Kalau orang tuamu khawatir karena kamu, terus orang tuamu dapat apa? Pahala dengan menebus dosa dan seterusnya. Berarti saya tak bikin khawatir aja ya sama Tuhan. Ya nggak begitu. Ngerti? Aku tak double guys supaya untuk aku khawatir. Bukan begitu, karena khawatir itu khawatir yang nggak jelas itu namanya. Ngerti enggak? Ya. Kalau kamu kemudian sekarang itu bersama dengan orang-orang yang nggak jelas, khawatir, kamu bersama dengan orang-orang yang jelas juga khawatir, maka pilih yang kedua, yaitu bersama dengan orang-orang yang soleh. Kekhawatirannya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya? Itulah yang kemudian ya, kerja keras itu juga merupakan bentuk daripada tadi ibtila. Nah, ibtila itu kemudian akan menjadi penebus dosa serta pengangkat derajat. Tiba-tiba sambil umurmu berjalan, beriring kedewasaanmu berjalan, ilmumu juga bertambah. Kadang-kadang tidak begitu kenyataannya. Yang bertambah cuma umur, ilmunya nggak tambah. Ada enggak? Kita kok Mbah, sampeyan kok pewancet ae Mbah ketien saiki. Sing diomongno lho iku wae gak berkembang. Ya. Bagaimana dia bisa berkembang? Wong dia itu terakhir ngaji itu SMP kelas 1. Ya kan? SD akas sopan ngaji oleh sango mbek pupure mbeluk ngene. Ya, SMP mulai berkurang 50% kancane. Wis ngerti dulinan, wis iso nyentak sepeda motor. Hari separuh kancane sik bertahan. Kelas loro ilang kabeh. Kelas loro kan usia balik. Lho wabet double karek kelas loro itu. Ngerti enggak? Kamu kalau di SMP itu hampir seluruh pelanggaran dilakukan anak kelas 2. Hampir. Sing iku jenenge lompat pagar lah, mecano kocok lah, tukaran tawuran lah, itu hampir semuanya kelas 2 yang melakukan. Kalau kelas 1 ditakut-takut. Kelas 2 mulai tahu telah ngerti carane dablek ngerti. Kelas 3 wis mulai sering diseneni atau ujian seneni balik-balik bentuk wino, hampir semua gurunya neni. Akhirnya kemudian dia roto ini ngerem ya. Nek kelas 3 jen double, memang anaknya double ya. Ibaratnya cilik gak cilik, gede gak gede, kelas 2 SMP itu. Nanti gak cilik, gede gak gede. Umpama pencet itu cilik gak cilik, mateng gak mateng. Rotok kemampu. Nah dipangan gak rewet dengan senap. Nanti enggak. Makanya menghadapi arek kesan kelas loro iku sering wetenge dadi senam. Nah kecuali kalau anaknya itu anak yang soleh. Ini berkecualian. Perkecualian itu berarti sedikit. Ya kan? Bukan secara umum. Kecuali bagi anak-anak yang soleh. Kalau anak-anak yang soleh tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Terdidik terus, tidak ada celahnya. Dari mulai kelas 7 SMP ke SMA cek ngaji, sampai kelas 3 cek ngaji. Yang terjadi apa jelaskan itu? Ya apa jelaskan itu? Montol. Mulai kelas 2 sudah montol, gak ketok mana. Ya biasanya ngewangi apa? Di masjid itu waktu masih SD wakas arek telu royoan speaker apa adzan dia sudah di bawah sini sambil kecoan sarung. Nah sama anaknya Pak Takmir yang perempuan kecil juga
Habis adzan itu yang perempuan itu yang pujian. Tapi nggak apa-apa anak kecil, ya nggak apa-apa, biar seneng. Gantian apa namanya? Gantian mic. Tiba-tiba nggak kelihatan sama sekali, terus gede tiba arek ngomong sepeda motor. Leh, kan leh. Kakek tak tau nang masjid leh. Guyu tok. Kelas piro saiki? Kelas setunggal. Oh ya wis gede, wis lulus. Berarti selesai sudah nggak ada lagi ngaji. Nanti 2 tahun 3 tahun sudah hilang. Kesolehannya sudah hilang. Nggak sabar. Paham? Ya, jadi kerja keras kamu itu akan menghilangkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Kepikiran orang tua kamu untuk berpisah dengan kamu itu juga menggugurkan dosa orang tua. Makanya enak punya anak soleh itu. Punya anak soleh itu adalah ATM-nya bagi orang tua. Nggak ngapa-ngapain itu sudah dapat pahala. Saya duduk-duduk begini tiba-tiba aku kepikiran kemarin itu siapa si Elias itu tiba-tiba masuk rumah sakit 2 hari yang lalu. Coba di foto di infus, masih kecil di infus. Nah, tapi dari wajahnya oh nggak apa-apa, dia kok kondisinya duduk bukan lagi ngeledak begitu. Kemudian jam berapa? Jam 1 malam. Jadi saya tidur jam setengah 11, setengah 12, jam setengah 1 sudah bangun. Kemarin itu, ya. Nah, memang ritmenya beda sama kalian. Nah, setelah itu Elias masuk rumah sakit, gitu aja. Ya gitu saja. Ini ngapain juga kita nggak tahu gitu loh. Nah, kemudian abinya tentu kan nggak pegang HP kan, ya mungkin lagi ngurus apa gitu. Ya sama ibunya ya lebih fokus ke Elias. Ubah, OTW gitu. OTW begitu. Kemudian Hulam juga OTW gitu. Ya. Sedang menuju ke rumah sakit. Gathering itu Hulam sama Ubah itu. Kau nyekel duit piro gitu nah. Aku ono 500. Nah. Ubah ya, aku kemudian pikiran apa gimana kira-kira mendengar berita itu malam pas tidur. Ya Umi sudah tidurnya sudah sore, apa kan baru tidur. Bangun kilo ono WA. Nah, ya kemudian ya diam dulu. Ya kita tenangkan diri. Kemudian saya sampaikan tenang, nggak usah panik. Gitu, tenang, nggak usah panik. Kemudian di ATM ada uang 1 juta. Ya 1 juta ada 50. 1 juta 50. Ya udah itu yang uang 1 juta itu saya kirim ke Atia, ke anak, ke ibunya Elias. Kemudian ya sudah, tidak bisa tidur itu sudah. Berarti apa? Wis banyak berdoa saja. Apa yang bisa dilakukan dari jauh kecuali berdoa? Kira-kira dapat pahala enggak? Perasaan khawatir dapat pahala enggak? Dapat. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada yang jauh. Karena cucu sama dengan anak. Ya kan? Ya ini ujian terhadap Elias itu sama dengan ujian kepada orang tuanya, sama dengan ujian kepada Abah dan seterusnya.
Berarti apa? Dapat pahala gara-gara Ilyas. Habis apa? Makan mie sama es jeruk apa? Jus jeruk pokoknya. Jadi BAB-nya itu berdarah, terus lemes, panas, demam. Ternyata apa? Flu perut. Ada penyakit flu perut ternyata. Nah, dimasukkan ke rumah sakit. Alhamdulillah paginya sudah enak. Nggak apa namanya, bukan penyakit yang jadinya serius. Nah, ya begitu, ujian tidak pernah berhenti, terus menerus itu diuji. Kalau nggak diuji dari A, ya dari B, ya dari C, ya dari D. Ya betul, kita bersabar. Nah, kita bersabar, kemudian tadi pagi sudah diajak, anaknya sudah diajak ke taman untuk latihan injak rumput, injak embun maksudnya. Itu kan juga obat, itu terapi. Wes alhamdulillah tidak jadi opname, sekarang ke taman untuk injak embun. Sudah kelihatan sudah lari-lari sama apinya main bola. Nah, sudah bisa tertawa lagi. Nah, Abah juga sudah bisa tersenyum lagi. Selama satu malam itu harus kepikiran. Cuma kamu kan tidak tahu. Jadi apa namanya, ngajar ini, pikiran saya ada di tempat yang lain juga bisa. Ngerti? Tapi nek kamu di sini itu kemudian bertingkah, nah jadi tambah pikiran lagi. Ngerti? Dulu juga sama, apa pas ngisi di Bondowoso. Ngisi di Bondowoso ada pembicara lengkap, pembicaranya orang-orang nasional. Saya yang moderator. Ting gitu. Di WA itu. Ilyas masuk rumah sakit. Kenapa? Disunat. Kemarinnya kan disunat, baru umur berapa hari itu. Disunat, tapi disunat pendarahan, banyak pendarahannya. Nah, saya lagi memandu acara, fotonya itu dimasukkan ke grup. Ini fotonya apa? Ngerti maksudnya? Fotonya burungnya Ilyas itu loh, yang lagi berpendaran itu, ya, itu kemudian dikirim, gambarnya apa sih, Kak? Duh, apa jenenge Bagong mimpin acara gitu lah. Apakah panik? Ya, panik beberapa detik. Mikir-mikir udah, sebentar, nanti kita serahkan kepada Gusti Allah, kita selesaikan dulu urusan forum ini. Gak kemudian langsung, ya Allah, ya, supaya yang di sana tenang sebentar ya. Bagong lagi apa namanya, mimpin acara. Nanti saya jawab gitu. Nanti jawabnya setelah zuhur, sambil menyerahkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu. Kak kemudian gampang panik, gampang apa, double L itu loh, ngerti nggak double L? Lah loh kenapa iki? Lah kok iso ngono? Loh, ya apa iki? Nggak boleh lah lo itu double L itu. Apa bikinnya? Iya. Kita pikir bagaimana solusinya. Paham ya? Jadi kesimpulannya, semua yang menimpa kepada kita, sakit yang paling berat sampai sakit yang paling ringan, yang kedua adalah kerja keras yang kita lakukan itu adalah untuk menggugurkan dosa. Kalau kemudian kita kok nggak habis-habis kerja keras terus, wingi mari iso alfa niat, hal-hal yang mabni wis iso tuwa mbak mana materi yang apa,
yang mabni pada fi'il. Wis iso tuambahi mana gak mari-mari ya belajar itu. Tuambahi terus ya, tugas terus ya, itu untuk apa? Memberikan kerja keras. Kalau kerja keras itu akan mengukurkan dosa. Setelah dosa gugur itu dalam waktu yang bersamaan derajatnya akan naik. Tiba-tiba kamu satu kitab itu habis. Baik itu kitab nahwu, baik itu kitab tafsir dan seterusnya. Tiba-tiba kemudian kamu banyak tahunya daripada yang tidak tahunya. Berarti derajat kamu juga naik. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat dengan kerja keras. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.